Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destri Tresna Ramdhani dengan nomor induk mahasiswa 3403180132. Nama saya Ratna Agustiasari dari kelas akuntansi E dengan nomor induk mahasiswa 3403180133. Perkenalkan, nama saya Andri Sipakusuma dengan nomor induk mahasiswa 34031180134. Sistem pengelolaan transaksi. Sistem pengelolaan transaksi adalah suatu sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengelolaan data dalam suatu organisasi tertentu. Sistem ini juga yang berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan. Suatu transaksi kadangkala disebut dengan logical unit of work, yaitu sederetan operasi yang berkedudukan sebagai suatu kesatuan proses. Seluruh transaksi dikatakan sukses apabila semua operasi berjalan dengan sukses dan perubahannya disimpan ke dalam database. Sedangkan seluruh transaksi dikatakan gagal apabila ada suatu operasi yang gagal dan perubahannya tidak disimpan ke dalam database. Jika ada transaksi yang gagal, maka perubahannya akan dihapus dari tabel dan digantikan dengan nilai-nilai yang lainnya. Tugas utama TPS yaitu untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi lainnya, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen dan untuk kebutuhan sistem informasi eksekutif. Ada 4 tugas pokok dari sistem pengelolaan transaksi. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Suatu organisasi yang berhubungan langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan produk dan jasa pasti memerlukan sistem untuk mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungannya. Yang kedua, manipulasi data. Data transaksi biasanya dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi sistem informasi yang diperlukan oleh bagian-bagian organisasi. Yang ketiga yaitu penyimpanan data. Data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap apabila dibutuhkan oleh para anggota. Yang keempat yaitu penyiapan dokumen. Beberapa dokumen laporannya harus disiapkan apabila diperlukan oleh unit-unit kerja yang ada dalam organisasi. Selanjutnya adalah siklus pengolahan data. Akuntan dan pengguna sistem yang lain memainkan peran penting dalam siklus pengolahan data. Salah satu fungsi penting SIA adalah untuk memproses transaksi perusahaan secara efektif dan efisien. Dalam sistem manual, data dimasukkan ke dalam jurnal dan buku besar yang disimpan dalam bentuk buku. Dalam sistem berbasis komputer, data dimasukkan ke dalam komputer dan disimpan dalam file dan database. Siklus pengolahan data atau data processing cycle adalah operasi yang dilakukan pada data untuk menghasilkan informasi yang penting dan relevan. Saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Komponen-komponen sistem pengolahan transaksi terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama input, yang kedua processing, yang ketiga storage, dan yang keempat output.
Yang pertama, input atau masukan. Dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan. Itu semua merupakan bukti fisik masukan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua yaitu processing atau pengolahan. Processing atau pengolahan mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Yang ketiga yaitu storage atau penyimpanan. Buku besar dan file menyediakan simpanan data, baik dalam sistem manual maupun dalam sistem terkomputerisasi. Buku besar itu sendiri menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. Yang keempat yaitu output atau keluaran. Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Akunting berupa laporan keuangan. Informasi keluaran itu sendiri biasanya disajikan dalam salah satu dari 3 bentuk, yaitu berupa dokumen, laporan, ataupun respon pertanyaan. Info keluaran yang pertama adalah dokumen. Dokumen adalah catatan transaksi atau data perusahaan lainnya, di antaranya seperti cek dan faktur yang dikirimkan kepada pihak eksternal, ataupun bisa berupa laporan penerimaan dan daftar pembelian yang digunakan secara internal. Dokumen dapat dicetak atau dapat disimpan sebagai gambar elektronik di dalam sebuah komputer. Informasi keluaran yang kedua yaitu laporan. Laporan digunakan karyawan untuk mengendalikan aktivitas operasi, sedangkan oleh manajer digunakan untuk membuat keputusan dan untuk merumuskan strategi bisnis. Perlu digunakan penggunaan eksternal pada suatu laporan untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan, menilai kelayakan kredit, ataupun mematuhi peraturan yang disyaratkan. Thank you.